Aku dengar di Papua Nugini masih ada suku kanibal terakhir di dunia dan aku harus banget lihat langsung sendiri. Lihat, pohon-pohon. Y mi padre decidió matarlo de un flechazo. Las mujeres se lo llevaron al río para Se dice que si vas con los Korokwai, te comerán. Mereka ngaku ke kita tentang pengkhianatan yang benar-benar serem. Untungnya kita masih hidup buat ceritain ini. Nikmati petualangannya. Kita baru aja sampai di Papua Barat. Gila, aku nggak percaya akhirnya sampai juga. Kamu nggak kebayang berapa banyak penerbangan yang harus kita ambil buat nyampe sini. Buat perjalanan ini kita pergi bareng Carlos, salah satu anggota suku. Orangnya sangat ramah, tapi bukan orang kota sih. Jadi dia agak kacauin urusan dokumen kita. Jadi ya sayangnya rencana berubah. Kita masih kejebak di sini. Seharian ngobrol sama polisi coba urus dokumen. Belum beres juga. Jadi di Papua kita dipaksa nginep bareng tentara. Kayak kamu lihat, mereka bawa senjata lengkap. Mereka mau jagain kita sampai semua izin disetujui baru dilepas. Aku nggak lihat ada ranjang di sini ya. Kayaknya malam ini tidur di lantai. Udah jam 5 pagi. Syukurlah kita baru dapat izin buat berangkat. Lihat deh perahu kita. Aku tahu sih ini nggak bakal kayak kapal mewah di Eropa. Tapi serius aku nggak nyangka bakal sejelek ini. Astaga, sumpah. Apa coba ini? Nggak banget kesan pertama. Tapi ya kita jalanin aja. 10 jam di speedboat udah nunggu kita. Tapi karena aku nggak enak badan, aku mutusin buat nanya ke Carlos soal sukunya. Hace 50 años, una tribu se llevó a las mujeres de otra tribu para huir y traerlas a casa. Simplemente preguntaron por qué se las llevaban y comenzaron a pelear y a practicar el canibalismo. Pueden hacer algo como lo que llaman el mal. El mal viene por detrás y como que te toca o te abraza. La gente hace eso. Las personas empiezan a matarse y matan. Cocinan y comen igual que si fuera un cerdo. Kamu sendiri pernah coba makan daging manusia? Nunca lo he probado, pero oí hablar de eso cuando era joven. Es muy peligroso porque la gente Korokwai come restos de humanos. Se dice que si vas con los Korokwai, te comerán. Dan apa yang baru aja Carlos ceritain benar-benar bikin kita takut setengah mati. Karena orang asing pertama yang datang ke sini, Michael Rockefeller, mati pas lagi coba datang. Dia baru nyampe, perahunya kebalik tepat di sini. Di tempat kita berdiri sekarang, itu terakhir kalinya dia kelihatan hidup. Secara resmi katanya dimakan buaya. Tapi di Papua ada kesaksian yang bilang sebenarnya dia dimakan sama suku. Kita nggak bisa berhenti mikir kalau kita lagi berdiri di salah satu pulau paling liar di dunia, Papua. Di sini aja ada lebih dari 312 suku berbeda yang ngomong pakai lebih dari 1000 bahasa. Kita lagi jalan di dalam hutan dan sepanjang jalan ada banyak hewan liar yang bahaya. Ada buaya, ditambah lagi banyak banget nyamuk yang bisa nularin malaria. Setauku sih nggak ada vaksin beneran buat malaria. Yang bisa kamu lakuin cuma minum obat sebelum dan kita nggak lakuin itu. Jadi ya kita cuma bisa percaya sama obat nyamuk semprot ini. Semoga aja kita nggak kena malaria di sini. Suku Korawai hidup terisolasi di tengah hutan Papua. Buat sampai ke mereka, kita harus naik perahu 8 jam, terus lanjut jalan kaki 4 jam. Panasnya, jalannya gila banget. Jelas video ini paling susah yang pernah kita buat. Yang lebih gila, suku ini bahkan gak tahu kita bakal datang. Gak ada acara buat kasih kabar ke mereka. Kita gak tahu mereka bakal nerima kita atau enggak, tapi aku rasa mereka akan. Gila sih, beneran datang kayak kejutan buat mereka. Suku Korawai benar terisolasi sampai tahun 1970, waktu penjelajah nemuin mereka. Lalu misionaris Kristen dan pemerintah datang ke daerah ini dan coba hapusin semua tradisi mereka, termasuk kanibalisme dengan maksain mereka gabung ke masyarakat. Karena itu orang Korawai balik nolak pemerintah, tapi lama-lama mereka mulai ninggalin tradisi kanibal. Pengaruh dan jumlah mereka makin lama makin lemah. Hari ini kita bakal tahu apakah mereka masih pertahanin tradisi itu atau enggak. Aku bakal diam dulu biar kamu bisa dengar kepala suku ini nyanyi. Kita udah deket banget ya. Aku baru aja lihat dia. Lihat, pohon-pohon. Wow. Ate Manov. Manov. Wah, dia beneran telanjang. Dia nggak pakai apa-apa. Cuma ada tali kecil di pinggang sama selembar daun mungil nutupin ujung kelaminnya. Selain itu nggak ada apa-apa. Aku kaget banget sumpah. Semua jalan jauh, semua usaha akhirnya beneran sampai sini. Soy Marcus. Manov. Manov. Bienvenido. Me pillabas cortando la maleza. Dia mau ajak kita lihat kampungnya. Tempat nanti dia bakal ceritain kisah seramnya. Kita hampir sampai. Seluruh suku ada di sini lagi nyanyi. Oh. Manov. Kamu lihat budaya mereka di sini? Ada yang pakai baju, ada yang enggak. Dan lihat Marcus, dia kelihatan bahagia banget, santai, penuh energi. Selalu ada aja yang dia kerjain. Lihat apa yang dia pegang. Gila kan? Bandingin sama ukuran mukaku. Aku baru nyampe, jadi belum waktunya nanya soal kanibalisme. Tapi sebentar lagi aku bakal nanya. Aku udah perhatiin mereka cukup lama dan satu hal yang bikin aku kaget itu bentuk tubuh mereka. Ribuan tahun mereka hidup terisolasi tanpa bercampur sama peradaban lain. Itu bikin mereka berkembang dengan ciri genetik unik. Kayak kamu lihat, dahi mereka lebih miring, tulang dan mata alis mereka lebih menonjol, rahang mereka lebih kuat, dan hidung mereka lebih lebar dan terbuka dibanding kita.
Meski penampilan mereka beda jauh sama kita, bukan berarti mereka nggak berevolusi. Mereka homo sapiens sama kayak kita. Tapi kulit mereka kering banget, gila. Kamu lihat istrinya Marcus, dia penting banget. Dan dia pakai 2 kalung, dan ini adalah gigi anjing. Es un collar muy importante porque es un signo de valor aquí en la tribu Korowai. Me lo regaló Marcus para que fuera suya, su esposa. Wah, lihat deh, mereka punya tulang hewan. Kanibalisme di sini juga dipraktikkan sebagai bentuk hukuman suku. Kalau ada orang di suku yang berbuat salah atau pengkhianatan temannya, semua orang bakal kumpul di rumah laki-laki. Mereka semua duduk bareng di sini dan makan daging manusia tepat di tempat ini. Ini tempat di sini disebut meja pengkhianatan, sesuatu yang spesial di suku ini. Esa de allí es la casa de las mujeres. Cuando tenemos invitados, solemos reunirnos allí con ellos. Yang dia bilang tadi, semua hal yang penting selalu dilakukan di rumah laki-laki. Di rumah perempuan gak pernah ada pembicaraan ataupun perdebatan atau hal buruk lainnya. Buat ngelindungi diri dari suku lain, orang Korowai mutusin bikin rumah mereka di atas pohon. Kamu bisa lihat betapa kokohnya dengan tangga tinggi dan mereka tinggal jauh di atas sana. Aku bikin video lain di channel dengan semua info soal rumah pohon ini. Apa hal terbaik tinggal di hutan? Hay muchas cosas que me encantan. Por ejemplo, el sagú, la temperatura, los frutos rojos. Y también estoy muy feliz porque muchos turistas vienen a visitarnos. Aku udah lama penasaran mereka sebenarnya makan apa, dan ternyata ya sagu. Jujur, tanpa sagu mereka bakal mati. Kalau cuma mengandalkan berburu di sini, padahal hewan makin sedikit gara-gara peradaban, itu mustahil. Sagu benar-benar yang bikin mereka tetap hidup. Jadi apa itu sagu? Ya, pati dari pohon palem. Di sini mereka parut batangnya, cuci, dan bubuk putihnya dimasak sampai jadi kayak roti. Kita masih belum tahu apakah mereka beneran masih makan daging manusia. Tapi tenang, nanti mereka bakal ngaku sendiri. Aku payah banget soal keseimbangan, jadi aku bilang biarin aku coba sendiri. Aku pengen tahu bakal jatuh atau enggak. Wah gila, aku sendiri aja nggak yakin. Aku harus pelan-pelan. Satu hal yang kita nggak kepikiran, di tengah hutan gini bisa aja pemburu dari suku lain nongol nyari makanan, terus salah kira kita dan nembak kita. Ini suku-suku yang benar-benar jauh dan berbahaya. Kamu bisa dengar nyanyian di latar belakang. Semoga aja kita nggak ketemu hal-hal aneh. Mereka bilang air dari sungai ini super bersih. Buatku sih kelihatan kotor, tapi mereka minum langsung, bahkan pemandunya bisa minum. Tuh kan, nggak ada masalah. Dia bilang bahkan kita juga bisa. Rasanya enak. Pertama kamu parut pohonnya, peras seratnya, dan keluar cairan putih yang dibiarkan mengendap. Terus kamu campur sama air, keringin, dan masak. Dan bahkan di batang pohon ini tumbuh ulat sagu terkenal. Sumber protein asli di sini, Marcus suka banget. Gila banget, tapi sekarang waktunya mulai nanya soal kanibalisme. Kapan kalian mulai praktek kanibalisme? Esto es algo difícil de contar para mí, ya que el gobierno no nos permite contar estas historias. Y es algo que me marcó mucho cuando era pequeño. Recuerdo un día, una persona de la tribu nos traicionó y mi padre decidió matarlo de un flechazo. Las mujeres se lo llevaron al río para Entonces llegó una persona de la otra tribu. Entre la gente del pueblo lo engañaron para llevarlo al río, y una vez allí le dispararon también, y un miembro de la tribu y se puso su cabeza encima mientras bailaba y la sangre le caía encima. Dia ceritain detail banget, jelas banget, susah percaya kalau dia ngarang. Kedengarannya nyata, kanibalisme benar-benar ada di sini. Mereka bunuh-bunuhan dan rayain bareng di api unggun. Ayahmu juga makan? Sí, con el padre de Marco. Bagian apa yang ayahmu makan? Pierna. Mi padre, cabeza y corazón. Katanya daging manusia itu manis ya, enak banget. Ayo kita tanya dia. Sí, sabía como carne de casuario. Kamu pernah coba makan daging manusia? No nunca, pero sí vi a mi madre cocinarla muchas veces. Jujur aja aku nggak tahu harus ngomong apa. Begitu aku tanyain, mereka langsung terbuka dan ceritain semua kebenarannya. Marcus udah capek diem, capek bohong ke YouTuber lain bilang dia nggak pernah coba daging manusia biar pemerintah nggak tindak mereka. Tapi kali ini dia mutusin cerita semua. Ini tradisi mereka. Mereka suku primitif dan jujur aku percaya sama dia. Ini adalah perisai perang. Waktu dulu mereka masih konflik sama suku lain, dan ini adalah panah sama busurnya. Ini alat musik lokal yang dulu mereka mainkan buat kasih tanda kalau ada bahaya. Tapi juga dipakai buat perayaan. Unik banget, aku jujur belum pernah lihat yang kayak gini. Setelah itu para perempuan pergi mancing, dan cara mereka di sini sangat menarik banget. Mereka anyam keranjang dari ranting pohon, taruh di air sekitar 8 jam, terus angkat lagi udah penuh ikan. Kita baru balik lagi dari ambil sagu, tiba-tiba hujan deras, jadi Marcus nyaranin makan malam aja di kampung. Mereka mau tunjukin cara tradisional mereka bikin api. Lihat-lihat, asapnya udah keluar, baunya nyengat ya. Lihat-lihat, dia beneran bisa bikin api. Lihat gimana mereka saling bantu. Marcus nyalain dulu, sekarang giliran yang lain coba pakai kayu. Like videonya kalau kamu juga nggak tahu gimana cara nyalain api kayak gini.
Selama bertahun-tahun orang Korowai percaya sama adanya Kakua, roh jahat yang bisa masuk ke tubuh orang suku, bikin dia sakit bahkan mati. Kalau ada orang yang dituduh jadi Kakua, seluruh suku bakal kumpul dan mutusin apakah orang itu harus dibunuh. Kalau dianggap bersalah, dia bakal dimakan, tubuhnya dibagi ke seluruh suku dan makan otak dianggap paling penting karena diyakini disitulah roh jahat tinggal. Coba bayangin aja berapa banyak orang yang mereka bunuh cuma gara-gara sakit perut atau demam kecil, dikira kerasukan roh jahat. Sekarang kita duduk di dekat api dan mereka pun bawa sagu buat dipanggang. Jujur, warnanya mulai keemasan sekali dan ini kelihatan enak banget ya. Tienes que partirlo y comerlo así. Oke, kayaknya sekarang waktunya aku coba, entah bakal nyesel atau enggak. Kesan pertama kering banget dan aku lagi ditatap dua kepala suku, jadi aku harus jaga ekspresi muka. Nggak jelek juga sih, lumayan. Tekstur ulatnya yang bikin aku agak jijik, mirip kayak cumi kenyal gitu, nggak tahu deh. Tapi paling bikin ngeri ya karena dia ulat, pas digigit ada cairan kecil di dalamnya. Dan anehnya itu enak, sagunya sendiri kayak roti setengah matang. Jujur, aku kaget dengan cara positif, bisa aja jauh lebih buruk. Kalian masih praktek kanibalisme sampai sekarang nggak? Lo practicamos durante una época, hasta que supimos la verdad. Su padre mató a mucha gente para A comer. día de hoy ya no lo hacemos, pero hay tribus de la zona que todavía siguen practicando estos rituales. Kapan terakhir kali kamu makan daging manusia? Hace años, río arriba, cuando estaba en la otra tribu. Rasanya beda-beda tiap orang atau sama aja semuanya? Saben igual. Kamu dulu waktu kecil pernah takut nggak kalau ada suku lain makan Una kamu? vez cuando era pequeño hubo una disputa con otra tribu. Ellos querían matarnos y nos persiguieron. Entonces yo me escondí para que no me mataran. Markus, kalau aku mati sekarang, kamu bakal makan aku nggak? Kamu bakal apain tubuhku? No, jamás. Nosotros ya no hacemos eso. Dari jawabannya, kita bisa lihat kalau orang Korowai udah ngalamin banyak pengkhianatan gelap di masa lalu. Markus dan keluarganya dulu memang kanibal bertahun-tahun. Tapi sekarang udah nggak lagi. Mereka ramah, terbuka, dan nerima kita dengan tangan terbuka. Kalau ada hal baik dari kontak sama dunia luar, itu adalah mereka sadar kalau saling makan bukan jalan yang benar. Dan damai jauh lebih baik. Aku merasa luar biasa kalau masih ada budaya kayak gini dan kita semua hidup di planet yang sama. Gila banget. Terima kasih besar buat Markus dan semua orang Korowai yang udah buka pintu masa lalu mereka. Cerita soal makan daging manusia dan semua tentang budaya mereka. Jangan lupa subscribe dan ingat, kita semua adalah manusia. Hehehe. Dadah.